yang boleh ni laki ni perempuan, ni laki ni perempuan, yang ni nikah sini, yang ni nikah sini. Nah gitu, nikah silang. Coba dengar dulu. Satu laki satu perempuan. Lahir lagi, satu laki satu perempuan. Di sana nikahnya, nikah gini. Nah, adik abang ini nikah sama abang adik ini. Adik abang ini, nah, mana nih? Udah enggak? Adik abang ini nikah sama apa ini? Adik abang ini nikah sama abang adik ini. Adik abang ini gini. Yang agam kawin moyang inom, yang inom kawin moyang agam. Enggak baga. Ya, ngerti kan? Nah, nikah silang. Gitu. Kenapa dibenarkan ketika itu nikah silang dengan keluarga dan adik? Karena ketika itu memang tak ada perempuan. Kalau hana inom antara kawin, membanding. Nak mungkin kita nikah sama pokok hitam sama hijau. Ternyata dengan izin Allah yang terakhir lahir anak Nabi Adam pada Siti Hawa, Nabi Cis, seorang diri, gak teman. Ketika Nabi Cis mulai dewasa, memikirkan dia, nyoba inang, montok atau kawin. Dengan siapa kita nikahkan nih Cis? Perempuan habis. Sebab kakak-kakak udah diambil sama abang-abang menikah sama kakak-kakak. Jadi Cis tersendirian. Lama Nabi Adam sama Nabi Cis, nyoya. Bagaimana langkau nih Cis? Jodoh kau nggak ada Cis. Nih perempuan dah habis. Oh, kalau Nabi Cis menurut ayah. Jangan ayah risaukan tentang keadaan saya. Allah sengaja menciptakan saya, melahirkan saya cuma satu. Karena Allah menginginkan saya untuk menjaga ibu dan ayah. Mahanaina, tidak apa-apa ayah. Walaupun tidak ada istri, tapi saya dapat menjaga ayah. Ingat, anak Nabi Adam yang paling disayang oleh Nabi Adam itulah Nabi Cis. Makanya dari kakak ibu kita bapak-bapak, dalam keluarga itu walaupun berapa orang anak kita, ada yang paling kita sayang. Semuanya kita sayang, tapi ada yang paling kita sayangi. Apakah berdosa kita? Tidak. Emang kasih sayang itu kalau sudah dibagi, tidak bisa sama dia, tidak bisa sama. Makanya perempuan tidak diizinkan, tidak mengizinkan lakinya kawin dua, itulah alasannya. Walaupun sama saya tidak sama itu. Kalau dah keluarnya mengkawin tak mobil, mengkawin tak mobil, main muda, istri muda, kita udah agak-agak tua, sama sayangnya. Aide, yakin dua muda kalau pada kenal. Nah ya. Untuk membagi kasih sayang sama rata itu tak bisa lah. Payah. Oh saya nikah dua tunggu, saya sama sayang saya istri dua saya sayang, istri muda juga saya sayang. Apa? Ada cara? Tak bisa itu. Bisa tentu. Nah. Kita sayang di roh muda. Satu agak-agak keriput, satu udah masih cantik. Sama saya. Bawa ini dong. Aide. Yang dua malam itu, 6 malam itu. Yang bagus ibu apa dia tau? Dia, aide. Saya. Makanya ketika Nabi Adam ingin meninggal dunia, Nabi Adam ketika itu memberikan kepada Nabi Cis tongkat beliau. Kemudian juga Nabi Adam memberikan pusaka yaitu cincin yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Itu cincin yang masih tertinggal karena Nabi Adam diberikan kepada Nabi Cis. Kemudian dengan kakak ibu
Nabi Adam mencabut jenggot beliau satu. Ayo, dikasih kepada Cis. Ditanya oleh Cis, ayah, untuk apa saya jenggot ayah ini? Cis, jenggot ayah ini kau simpan baik-baik. Apabila suatu saat nanti Cis, jenggot ini bila kau tengok telah mulai memutih, matanya hijau. Wate kakadon Cis, nyo janggut mulai putih, itu bertanda nak bahwa usiamu tak sampai lagi 1 bulan. Begitu. Nyo putih janggut ayah bak tangan gatamu tua di tanganmu, itu bertanda usiamu tak sampai lagi 1 bulan. Persiapkan dirimu nak untuk kembali kepada Allah. Surga itu cantik sekali mutua. Mala ainun ra'at wala usnun sami'at wala qatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Itulah nikmatnya surga. Baik ayah. Nah, ketika Nabi Adam ingin kembali kepada Allah, ya ibu bapak ya, ketika Nabi Adam itu ingin kembali kepada Allah, ada semacam hawa bak Nabi Adam. Mencoba hakan di Indonesia, hawanya yang hawa. Hawa itu apa? Pengen. Besok rasanya kita ingin makan gulai kambing. Ingin makan gulai kambing itu apa namanya? Selera, kepingin lah. Nah, suatu saat ketika Nabi Adam ingin kembali kepada Allah, Nabi Adam itu kepingin sekali memakan buah surga, buah kayu surga. Makanya kita bapak, semua kita, ya, mandundanya ada cucu Nabi Adam. Ketika kita ingin meninggal dunia, ada sesuatu yang kita inginkan di dunia ini. Makanya adik-adik, bila ayah kita sedang sakit, dia menginginkan sesuatu makanan, berusahalah kalian cari. Mungkin itu yang terakhir untuk beliau cicipi ketika beliau hidup di dunia ini. Cicipnya hawa ya. Pengen itu ada, rasa itu ada. Bapak-bapak, Nabi Adam dulu memang sudah demikian. Begitu. Makanya bapak-bapak, kalau sakit-sakit, beliau juga hawa. Kenapa pun? Kamu anut ya tukang mida. Mamanya mama kita sakit. Gitu. Nah, carilah bakso gajah mama satu nah. Mida bakso gajah. Kasih sama mama kita. Itu mungkin yang terakhir untuk beliau makan. Nabi Adam, nah, kena bercis, nyeluna. Iya ayah. Ayah kepengen sekali nak untuk makan buah kayu surga. Gekeli Nabi Cis wajahnya, ayah, bila buah yang ada di dunia, ayah mungkin ingin memakannya. Saya akan berusaha mencari dari timur ke barat, utara ke selatan. Tapi kalau buah kayu surga, Allah yang ayah yang mau, gimana cara ambilnya ayah? Gimana cara saya datang ke sana? Sebab syarat untuk masuk ke surga mati dulu. Menyuruh mati dan ayah, lendang dalam surga. Mana mungkin untuk dia yang berkaya harus uji. Gini nak, kau berdoalah kepada Allah. Allah mungkin akan menerima doamu. Kena Nabi Adam, Nabi Cis, ayah, lebih baik ayah yang berdoa ayah. Ayah lebih suci dibandingkan saya. Nah, kau yang berdoa nak, ayah yang berdoa ayah. Ayah sudah pernah dekat dengan para malaikat Allah. Ayah sudah pernah duduk di surganya Allah. Silakan ayah yang berdoa. Nah, malu ayah berdoa. Nah, malu ayah nah. Kenapa? Karena ayah mempunyai satu kesalahan dengan Allah, yaitu memakan buah kuldi dengan ibunya. Gila. Nabi Adam mati dumulake karena tabuh salah. Tabuh kesalahan. Malu boleh meminta kepada Allah. Tanya, tengok kacau-kacau dah berdoa. Duknan paling.
Tengok kaju mana Allah itu dia tengok. Dia umpoi, bertilamat ya Allah, bertilamat ya Allah. Mana anda boleh? Nabi Jahannam pun. Dia Jahannam. Sedang main slot kita berdoa. Kenapa ya Allah menang sekali ya Allah, banyak kali dah habis ya Allah, menang sekali ya Allah. Oh ya Allah. Nyo kalau nyo yang takdir kalau kayak gini cara kita main ini yang kita ucapkan, murtad kita ketika itu. Kenapa? Menghina Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya? Dah ya. Jadi puno Nabi puno berdoa. Akhirnya Nabi Cis yang berdoa. Makanya ibu-ibu bapak, yang adik-adik, kalian apabila diminta oleh bapak imam untuk berdoa, ingat ya, jangan langsung terima. Kita mesti tawaku. Engku yang doa tengku. Tidak apa-apa Pak Imam aja terus. Jangan tengku. Nah tengku Pak Imam terus. Bertiga kali baru sambut. Sama kayak bilang suruh imam. Tengku imam tengku. Tidak apa-apa terus. Jangan sayang. Udah yuk. Dia sempat tawadhu. Biasa orang yang kayak gini ini kan merasa orang lain lebih mampu dibandingkan diri pribadi. Gak cantik juga apabila kita selek kamar nengok orang, ada tengku, ada ustaz sana, ada abu-abu kadang, ya, langsung kita yang menjadi imam. Walaupun kita seorang imam, persilakanlah engkau imam. Tengku ini kan nggak apa-apa bu. Apa itu? Batu kan? Ya. Ini tawadhu boleh, tak apa-apa. Kayak berdoa juga demikian. Tengku yang doa tengku boleh, kita doa. Tapi ingat adik-adik, ingat ya. Ini untuk adik-adik saya nih, yang tengku. Kalau kita baik, ini doa-doa jamaah ya. Ada sama-sama dia itu ada. Ya, ketika doa sama dia itu nih. Ini untuk adik-adik saya nih. Kalian ketika berdoa itu jangan terlalu panjang. Yang lama kali doa itu singkat padat aja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik dosa itu pertengahan saja. Bila berjamaah itu singkat-singkat aja. Yang terlalu panjang. Kalau panjang-panjang itu kan marah jamaah. Tak sanggup dia tunggu. Karena tangguh itu yang kadang-kadang yang berdoa yang kaku bulat pada tinggal. Ada yang boleh. Kadang jamaah yang terlalu panjang doanya itu jamaah udah nggak angkat lagi tangan sama dia atas paha ini. Amin. Lama kali pula berhenti tunggu. Nah yang model tebak doa tunggu. Ini telah berada di Rahim itu pasti Rabbana dan pasti Rabbana. Berpanjang kali dia minta apa tadi? Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sambung lagi. Nah, jangan terlalu panjang. Orang terlalu panjang itu kan, tidak ada lagi. Udah model mutadil Pak Binti. Bersandar di dinding, tangan di paha, mata ke atas. Amin. Ini kalau udah tangan di paha ini ada lagi, udah pasrah habis. Kasih dah, Mbak B. Nah, jangan ada dalam pelapor. Kan pelapor banget. Amin. Belum lagi dah. Tidak ada lagi. Jangan terlalu panjang. Sebab gini, kita berjamaah kayak gini ini. Itu rambut sama hitam tapi keadaan kita berbeda. Naban dia mau pakai ngoinong naiknya. Anak itu hojak dia mau pakai ngoinong jatuh dia. Lu mau pakai ngoinong berantem sama istri. Pergi sama dia, panjang doa tengku. Mangat atau? Terus jika dia sakit hati dong. Lu mau pakai? Nyek lah dong. Kerja begini. Singkat padat. Itu dia berdoa. Dah ya. Amin.
Baik. Kemudian kakak ibu, ibu, kita sebagai jamaah sunat mengaminkan doa tengku kita. Amin, amin. Panjangkan sikit. Apa makna amin tengku? Astajib atau istajib. Apa maknanya? Terima doa, perkenankan permintaan tengku kami ya Allah. Perkenankan permohonan tengku kami ya Allah. Terima doa tengku kami ya Allah. Itu makna amin. Amin, amin. Maka jangan singkat. Amin, amin, amin. Itu bukan astajib, bukan istajib. Apa juga aman, tenang, tengku. Kamu kukuh ibabah lagi. Tanya ini pun amin, tenang. Terkadang bukan doa tengku yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ini yang kan tidak ada ya? Jamaah panjangkan sedikit. Amin, amin. Nah gitu. Panjangkan sedikit. Dah ya. Dah ya. Tapi ada doa yang tidak sudah kita aminkan. Tidak sudah kita aminkan. Doa tengku yang ada sunat aku amin. Apabila yang membaca doa itu tidak jelas kita dengar doanya, digigit-gigitnya doa, tidak kah? Nah, kan ada orang berdoa itu imok doa. Allahumma khususan khususan ya arhamar rahimin. Akan kayak gitu doa tidak usah diaminkan lagi. Tidak sunat kita aminkan. Kenapa? Tidak tahu kita apa yang dia minta. Karena mintanya mati kita. Ya? Mati semuanya ya Allah, mati semuanya ya Allah. Yang punya utang sama saya ya Allah, khusus cepat mati. Dan belakang diterima oleh Allah doa kita. Pulang ke rumah minum kopi. Jadi makanya kalau doa dari itu jangan diambil. Nah itu tengku. Ada juga tengku yang mau kayak gitu. Tengku itu suudkan kita kepada tengku. Bukan suud dan bang, ini untuk hati-hati. Tengku ini yang jenayah tengku mandi terang. Tapi awak nak fikir tengku kamu kukupan kerajaan kamu hidup pun biar madu. Dia nak fikir tengku anak setan. Ayapannya mau bule dah dia. Ada ni kata. Itu nombor saja di mana? Nombor Indonesia kapatah baca. Ini lagi ni waktu nanti saya bawa air aja ni. Coba deh. Dah itu. Jadi dibaca buku. Dah. Begitu juga adik-adik, nenek kakak-kakak. Minta maaf, yang suami kalian tengku. Start. Biasanya kadang di rumah itu suami sebagai imam, kita sebagai makmum. Suaminya berdoa, kita yang aminkan. Ya kan? Ingatkan ini, hati-hati. Apabila suami kita itu doanya nyek, jangan bilang amin tentu. Kadang minta satu lagi. Itu. Diminta izin sama kita kawin lagi, tak kita kasih. Ingat, kami lagi jalur darat tidak tak sanggup kami tempuh jalur darat, jalur langit gitu. Terbukalah pintu hatinya untuk disituasi yang nikah satu lagi ya. We did to take suratnya. Maulah dia take suratnya. Jadi kok
doa suami saya ya Allah. Doa suami saya. Terima ya Allah, terima ya Allah. Menerima oleh Allah Ta'ala. Dengan malam, bangun kita tengah malam, tak sadar kita, pulpen dah ada. Di mana aku teken bang? Sudah tak ada dia. Di sini kau teken. Oh, tanda tangan. Apa ini? Makanya dah. Kalau suami kalian doa itu di mom-momnya doa. Selesai doa nanti, selesai doa duduk ke depannya. Tanya baik-baik, apa doa yang diminta sama di mok-moknya itu? Dia mok-mok tadi jangan beribu. Tuh tadi jangan mok-mok apa gue? Mok-mok sih, mok-mok sih, mok-mok. Ngomong. Hah? Bukan mok-mok. Adalah itu ya, adalah itu. Nah, jadi, dah berdoalah Nabi Idris ketika itu kepada Allah, Allah turunkanlah Satu apa namanya itu? Apa? satu nyanyi yang bulan aku nyanyi. Kalau bahasa Aceh dalam, kalau bahasa Jawanya dalam juga, sama. Diturunkanlah yang oleh Allah ketika itu Allah turunkan yaitu satu talam penuh dengan buah kayu surga. Dibawa oleh dua orang bidadari cantik dan luar biasa, didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi Idris duduk di samping Nabi Adam. Ketika Nabi Idris menengok bidadari yang turun, Idris langsung menundukkan kepalanya. Cantik ya, Pak, cantik. Tapi boleh tundukkan pandangan beliau. Ini tawaduknya Nabi Adam, menjaga pandangan mata. Untung Nabi Idris menyotanya. Abi, semua kita kan tak? Assalamualaikum ya Adam. Ke Jibril. Waalaikumsalam Jibril. Sehat Adam? InsyaAllah Jibril. Ditanya oleh Nabi Adam, dia malaikat Jibril, bukan malaikat Jibril. Ngomong malaikat Jibril ini. Adam, Cis tak kahwin. Cis tak kahwin. Kau dia Nabi Adam. Nabi Cis pernah. Nyatanya, kau hanya kahwin. Dah tak ada lagi perempuan Jibril. Perempuan dah habis. Mau kahwin sama siapa? Ada lagi perempuan. Boleh Jibril. Cis, Adam, tolong tanyakan dan ngomong kepada Cis, tolong bilang kepada Cis bahwa perintah Allah kepada saya, nyo tanah tidur bidadari nyo tiga ino. Yang dok hukum Cis, pilih. Bilang sama Nabi Cis, suruh pilih salah satu di antara dua bidadari ini untuk menjadi istrinya. Itu kejut Nabi Adam. Cis, Nabi bilang kasih kikah Cis. Cis, ini rezeki kau Cis, tak ada orang lain abang-abang udah dapat bidadari Cis, kau lah yang dapat bidadari. Cantik Cis, kau tengok kau pilih lah Cis. Kekele Nabi Cis watenya ayah. Salah satunya ayah. Kau pilih Cis. Sebelum saya pilih saya boleh tanya ayah. Tanya apa lagi Cis? Kalau saya kawin sama dia nanti tinggal sama saya di dunia, apakah dia mati ayah? Cis, kami pikir mati deh, kawin deh. Kau tanya saya tanya dulu ayah. Sebelum saya nikah sama dia, sebelum saya kawin sama dia, tinggal serumah sama saya, nantinya apakah dia mati? Kena Nabi Adam, kalau sudah nikah sama kita Cis, tinggal di dunia, dia juga mati sama seperti kita. Kena Nabi Cis, ayah, kalau perempuan secantik ini mati ayah, saya tidak mau. Ayah kasih bawa pulang balik, bawa pulang. Kenapa kau Cis? Sakit? Nah ayah, genyo ayah. Kalau seandainya don kawin don bidadarinya awai mati don lebih dulu saya mati, tidak apa-apa ayah. Nanti saya takut lebih dulu dia mati, gila saya ayah. Pungo lo. Kau bungo?
Lagak ya, cantik. Bidadari itu cantik kakak. Abang cantik sekali bidadari. Istri saya juga cantik bu. Agak bu, putih bu. Kulit matanya tebal bu. Agaklah pokoknya. Anak sama abang bidadari menong juga. Tidak sama. Jangan kalian samakan istri kita dengan bidadari. Tidak sama bu. Semangat anak sama. Kemaah kakak, bukan saya jelek-jelekkan kalian, tidak. Ibu saya wanita, perempuan. Istri saya perempuan, anak saya dua, keduanya perempuan. Bukan saya jelek-jelekkan kalian, itulah nasib kalian. Ya. Kalau kalian ingin dibandingkan dengan bidadari jauh panggang daripada api seperti bumi dan langit, jauh. Bidadari itu kalau dia minum, ya kalau dia minum kayak gini, nih minum kayak gini, nampak air turun dalam kerongkongannya nih. Nampak di sini airnya turun, kita nampak. Daki dah kalah. Ikan malah. Seperti riwayat dikatakan, kalau seandainya bidadari menengok ke bumi kayak gini, tersenyum bidadari, cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi alam yang gelap ini. Itu cahaya giginya. Kita coba senyum. Tengok cerit mata uwa timang lagi. Dikandang dia jawab gelap mata depan. Hancur mata bawahnya. Apa kita pakai tanya? Sekali lagi tanya. Tapi kalian ini yang perempuan ini nanti yang akan menjadi ratu bidadari di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat Maulidir Rasul yang perempuan yang hadir pada malam ini ya Allah menjadi ratunya para bidadari di akhirat nanti. Amin. Tapi minta maaf kakak, bukan model-model kalian ini. Maksudnya gini. Coba dengar dulu. Belum selesai saya ngomong. Kalian kan lihat juga nanti, tapi nggak kayak gini wajah kalian. Ini kan wajah penuh penderitaan semuanya. Kalian nanti cantik lagi, lagak namanya. Kalian nanti langsing, bukan langsung. Ya, usia kalian 17 tahun. Ada yang menyatakan 22 tahun. Cantik kalian. Kalian juga. Itu. Kalau kayak gini jadi ratu. Bungu kok. Ya. Jadi kan, kalau kalian lebih dulu masuk surga di akhirat nanti, terpaksa kalian tunggu. Umpamanya perempuan lebih dulu masuk surga, kami suami kadang mampir dulu sama teman di neraka, nengok teman dulu. Ketika nengok teman mampir ke situ. Itu kalau kalian lebih dulu masuk ke surga, kami di neraka, terpaksa kalian nanti menanti kedatangan kami, menunggu kami. Nah, akhirnya, sebab apa? Dalam surga itu yang ada bidadari itu perempuan. Teman kalian ada bidadari nanti, tapi laki-laki nggak ada. Terpaksa nanti kami, tunggu kami. Ya, tapi kalau awal kamu mau juga, kalian belakangan, itu kami tunggu kalian. Kami tunggu, maka kami di sana ada bidadari. Itu satu tempat tidur 7 orang. 7 orang satu tempat tidur. Nunggu kalian, awal itu. Kalau duluan kami telah kalian masuk keluar lah kami udah ada sana. Tapi kalau kalian keluar kami terima juga. Tapi kalau kalian dulu masuk surga, kami yang kemudian yang terakhir, berarti kalian tunggu kami. Makanya kakak, adik, jangan biarkan suami kalian maksiat kepada Allah membuat kalian lama menantinya di surga nanti. Ajak mereka sholat. Ajak mereka itu majelis taklim. Ajak mereka itu berbuat baik. Suami saya tidak mau sholat tentu. Ajak. Tanyakan. Kami nih kakak, adik, berapa banyak kami suami ini yang
ucapan istri kami sendiri. Tengku-tengku boleh bapak kamu boleh lidah pak itu pak kita, bagus Tuhan kita, anak-anak kita terang. Tapi menhabau minum, sadar kamu lagu. Cuma cara kalian itu yang penting. Pak Caro, contoh. Nyo juga kau kebaya. Ini suami kita kan kita tahu suami kita tak sholat. Suami kita sekalipun tak sholat, kita tahu. Kita ingin minta dia sholat. Bagaimana caranya? Slow, santai. Coba cara yang ini ya. Ini saya ajarkan caranya. Nyolong kuno cara lain. Karakna. Yang kata dia hukum lu. Bakumi abadnya kalau demikian putih dulu. No. Woi, pulang sini nanti. Suami kita terus tidur. Tanya sampai dia, bang, ada ke pesantren kan dia, bang? Ada lah. Kalau drama habis. Oh, ada bang. Ada. Sholat isya udah bang? Tanya aja. Sholat isya udah bang? Kan tersenyum dia. Balik. Namanya ngomongin itu tinggal jalan semua. Balik. Dah, lalu dia. Nantilah yang sholat. Sholat dulu, ini sholat saya. Udah, jangan dipaksa. Besok subuh tanya lagi. Ngomong lagi. Bang, udah subuh, bangun. Bangun umpamanya jam berapa? Bang, subuh dulu. Telat katanya, umpamanya kan. Kalau dia ngomong udah telat itu masih udah ada harapan. Ada harapan tuh. Lampu kuning udah mulai hidup. Tinggal setel sedikit lagi hijau. Zuhur. Tanya lagi. Abang, udah zuhur bang? Sholat dulu. Ya. Jangan dipaksa. Slow aja. Coba kalian tanya kayak gini. Ngomong kayak gini sama suami. Jangan lebih 15 hari. Coba. Sholat suami. Jika dong. Kecuali lakonnya firmun. Aku hari kita ya. Munyo mantong Islam mantong iman yakin dan sadar. Sekali-kali setelah 3 hari kita ingatkan, ambil musalla itu, lu musalla. Tanya syahid lu itu pulang. Bentangkan musalla. Kalau boleh di kamar, jangan di luar tamu, di kamar. Bang, musalla saya bentangkan di kamar. Silakan bang. Itu kita keluar. Sobat kami laki-laki untuk mulai sholat itu malu karena udah pernah tidak sholat. Caranya bagaimana? Di kamar. Nanti kalau udah ambil itu di kamar dia tutup pintu sholatnya sendirian situ. Kalau lakor di waktu mayang lang kamar, be tagai yang untuk pada baik. Be koyak. Be encik lakor mayang itu mayang. Yang musala Pak Jumoh Pak Jore. Kamu mana? Kami malu. Itu. Jangan kalian bikin canda. Coba untuk memulai apa ya? Untuk kami mulakan ini payah, sulit. Kami malu. Menan itu kita dengar di sumur itu di bak air itu kita mulai mengambil wujud suami kita. Kalau bisa keluar rumah kita. Mana kita tunggu? Mana saya tunggu? Oh, jangan berkumpul lagi ya. Lu lumayan tu balik dah. Baik pergi. Jam kadang-kadang kan lakon waktu mayang kita alih ada topat ayam muda, jangan ada. Dah kayak gitu. Ajak suami kita sholat baik-baik. Dah. Sholat Jumat suruh datang dia ke masjid. Bang, datanglah ke masjid bang. Jumat belakang dulu tidak ada. Jumat belakang itu tidak ada juga. Jumat kemarin itu juga tidak ada. Udah berapa kali Jumat abang tidak hadir bang? Hadirlah ke Jumat. Hari ini capek kali. Ku antarkan bang. Ya. Cok lah kau tempom langgrek ya tidak. Tiga pun nanti. Sampai di masjid ini udah ada kami nanti. Bikin sarung dia. Cuman cara kalian itu kan baik-baik. Cara kalian itu yang mesti baik-baik. Jangan Jumat. Dah malu dah tua kat Jumat. Nyam
model lagi jauh cara awak kan model kayak gitu kalian ajak kami ilah oh Jumaat mama kau pergilah kau Jumaat nyek lah ya di selu ajak suami itu baik-baik ke majelis taklim aja. Kalaupun kita perempuan tidak ada majelis taklim suruh bang datanglah ke majelis taklim, kita ibadah ini bang perlu yang benar. Jadi di majelis taklim nanti kita benarkan ibadah kita gitu. Abang-abang keadaan di Pembangunan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itulah yang nanti pertanyaan pertama daripada mungkar dan nakir ketika sampai di alam barzakh. Itulah pertanyaan yang akan menjawab marabbuka Allahu Rabbi, yang menjawab Allahu Rabbi itulah salat kita. Salat kita kakak. Bila kita tak salat nanti, sekarang kita tak salat, masuk kita ke liang lahat, ke alam barzakh, ketika mungkar dan nakir menanyakan marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka ketika itu kakak ibu tak akan dapat kita menjawab Allahur Rabbi. Kenapa? Karena yang menjawab Allahur Rabbi adalah nilai ibadah salat adanya. Maka karena demikian kakak, bukan juga perempuan, laki-laki juga begitu abang-abang. Sesibuk apapun kalian, salat jangan kalian tinggalkan. Sebanyak apapun maksiat yang kalian lakukan, salat jangan kalian tinggalkan. Sebesar apapun kesalahan yang sedang kita lakukan sekarang ini, salat jangan kalian tinggalkan. Itu aja. Itu aja. Salat itu yang kalian tinggalkan. Oh itu. Maksiat. Ya udah maksiat. Kalau maksiatlah. Kalau tidak sanggup. Kita hidup ini adil saja, Pak. Bila maksiat tak sanggup kita tinggalkan, ya kan? Bila maksiat tak sanggup kita tinggalkan, kenapa ibadah kita tinggalkan? Hidup itu adil aja. Kalau memang maksiat tak bisa kita tinggalkan, ibadah juga jangan kita tinggalkan. Sama-sama. Gitu. Pulang ambil milik orang, sholat kita dulu. Ya kan? Luncok jaga kebayang. Mana kayak ini? Baik-baik tak tinggal. Nyomak kita puput, ibadah tak tinggal. Setidaknya, tunggu. Tidak ada manfaatnya kita sholat, kemudian maksiat. Ada manfaatnya. Apa? Suatu saat nanti sholat inilah yang akan melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah. Setidaknya, sembahyang kita sekarang sholat kita sembahyang. Gelah kewajiban dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luhur dan puput, luhur kagelah dan masalah pahala bukan Allah taala. Asal dan puput, asal terbebas kita daripada kewajiban kita. Tidak ada ibu bapa tempat Bandung yang tumayang dan uhugo dan Maka ji, abang-abang, adik-adik, terutama kalian yang muda-muda deh, kalian masih kuat, biasakan diri kalian sholat. Jangan kalian sangka kalian muda tak mati. Tumayang be awaknya tinggal. Banyak sudah teman-teman kalian yang kembali kepada Allah seusia kalian. Bagaimana keadaan mereka sekarang di alam barzakh? Sholat tak pernah mereka lakukan. Ya adik-adik, ingat awaknya kejadian tahun 2008 dulu. 2008, ada salah 2007. Ada seorang SMA, masih SMA. Seorang anak laki-laki SMA meninggal dunia. Kemudian dikebumikan. 3 jam setelah dikebumikan, orang tuanya ketika itu tak puas dengan kematian anaknya, minta kepada ustaz untuk menggali kubur anaknya untuk diotopsi. Dia ingin tahu apa penyebab kematian anaknya. 3 jam. Ketika kubur digali kembali, mayat diangkat. Ternyata mayat itu ibu bapak. Oh, rambut pemuda ini yang masih SMA udah putih semuanya. Rambutnya putih, muka baliang. Bahasa Indonesia baliang, balang. Baliang bahasa Indonesia. Ingat. Bonyok. Di sini darah keluar. Akhirnya kain kafannya hangus. Bawa dia yang kakak ibu apa? Bilang orang tuanya, jangan lagi dibangkitkan, jangan lagi diangkat jenazahnya, kebumikan kembali. 3 jam. Ketika seorang ustaz menanyakan kepada orang tuanya, pribadi ditanyakan ketika itu untuk menjadi pelajaran bagi orang yang masih tinggal di dunia, apa perbuatan anaknya? Ternyata anak ini tak pernah melakukan sholat sekalipun. Maka abang-abang di Bandung, ini masih SMA, baru berapa tahun dia balik, begini hukumannya. Maka sholat jangan kita tinggal.
kami tengku nggak ngaji tengku, kami nggak ngaji tengku. Iji ngaji, anda ngaji sama. Lumayan. Nakakakak lagi nanti ibu-ibu. Jangan sepelekan sholat. Tak ada mengingat rumah lahir Nabi. Kita mengingat boleh. Kita peringati Maulid Rasul. Kan? Setidaknya syariat yang dibawa Rasul itu jangan pernah kita tinggalkan. Oh, haina puput yang sunat. Yang sunat tak sanggup kita lakukan. Yang wajib jangan kalian tinggalkan. Itu aja. Emas contohnya. Ya cuma yang sunat itu haid, tunggu lima nak tunggu. Yang wajib ketiga. Puasa sunat haid tunggu. Puasa sunat tak sanggup saya tunggu. Puasa wajib dalam Ramadan jangan kalian tinggalkan. Bersedekah kami tak mampu tentu. Zakat jangan kalian tinggalkan. Itu aja. KHI tak sanggup kita melakukan sunnah. Amal wajib jangan pernah kalian tinggalkan. Itu aja. Adik-adik dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah kalian pemuda-pemuda yang mukmin yang sejati. Jadi kalian pemuda yang membela agama di masa yang akan datang. Jadilah kalian pemuda banggaan orang tua kalian. Sholat kalian, ngaji kalian, majelis taklim kalian. Datang, di pesantren sudah ada, tempat fasilitas untuk belajar sudah ada. Tinggal kita mau atau tidaknya. Makanya adik-adik kakak, para jamaah, ayo, ada ini jamaah-jamaah majelis yang sekian banyak kalian, jangan kalian tinggalkan majelis. Apalagi seusia kalian, duduk di pesantren tidak mungkin lagi. Cara kita menuntut ilmu sekarang untuk membebaskan kejahilan kita, untuk membebaskan kebodohan kita, itulah dengan majelis taklim. Seiring memperingati memperingati Maulid Nabi ini, ibu bapak, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mau menuntut ilmu dan orang-orang yang dimana kita itu mau meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Abang kakak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya, itu. Di ibu bapak positif mau diwadah dan di hodi. Ngomong sedikit lagi kita, yang kita tahu aja. Ini cerita apa no? Nabi Cis tadi kan. Dah, kemudian di 12 Rabiul Awal tahun gajah, di ketika hampir masuk waktu subuh, ketika itulah kebahagiaan Siti Aminah sangat memuncak. Allah berikan ketenangan yang luar biasa kepada Aminah. Ketika itu ibu bapak, lahirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Lahirnya Nabi bagaimana? Telah terbadu dengan sutra yang putih, terbungkus sutra yang putih, diletakkan sutra yang hijau dalam keadaan bersujud, mengangkat dari telunjuknya ke atas. Nabi kita lahir itu sujud. Kalau kita berjanji mengatakan Nabi kita lahir itu tertelungkup, megah. Boleh baca? Mengada. Ucapan pertama keluar daripada lidah Nabi ketika itu apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ucapan pertama Rasul ketika menengok dunia yang fana ini. Doanya biasa tak pakai dalam sholat kita. Doa kita baca sebelum baca Fatihah. Gitu. Jadi sebenarnya ya, masih ada juga anak-anak yang lain selain Nabi Muhammad yang bisa berbicara ketika lahir. Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, itu kelebihan Allah berikan. Kalau orang biasa itu saksi Nabi Yusuf itu bisa juga berbicara ketika masih kecil. Itu saksi Nabi Yusuf ketika untuk mengamankan senjata atau kamu Zulaikha. Zulaikha itu kan suka kepada Yusuf. Zulaikha itu dibeli apa? Yusuf itu dibeli oleh suami Zulaikha, dibawanya pulang. Kemudian Yusuf itu kecil. Nah, ketika kecil cantik, besar cantik, besar lagi cantik, dewasa juga cantik, ganteng. Kalau lagi anik tanya, aduh ubi, aduh cupi. Wadah ubi laga, besar sikit cantik, besar sikit lagi dah mulai, besar sikit lagi hijau. Nalin muncul. Nabi Yusuf dari kecil ganteng sampai besar beliau ganteng. Zulaikha menaruh hati kepada Yusuf. Padahal ibu angkat Zulaikha, ibu angkat Nabi Yusuf. Kakak ada kakak angkat. Gaya. Saya
Zulaikha yang suka kepada Yusuf, wanita lain juga suka, tapi Zulaikha tak memberi kesempatan kepada mereka untuk menengok Yusuf. Yusuf tak dibiarkan keluar istana. Jadi suatu ketika Zulaikha tak sanggup lagi menahan dirinya, ingin mengutarakan niat hatinya bahwa dia suka kepada Yusuf. Tak tahu kakak suatu ketika suami Zulaikha ini pergi berburu. Zulaikha balik ke Indina Kode, ini abang mau pergi berburu ya. Oke bang, lama sikit pulangnya ya bang. Emak tu nyok kena ibu kamu Yusuf. Akhirnya Ico dia tidak tahu dia nyok kesempatan yang tepat ni pelayan saya suruh pergi ke dapur, pengawal saya suruh pulang, kemudian pelayan suruh makan banyak-banyak supaya tidur dia nanti. Saya ajak Yusuf, karena ada orang saya ajak Yusuf ke kamar. Dah ajak Yusuf ke kamar. So ya kakak, dulu apa kak? Dulu kakak ini mau kamar. Ada apa kak? Dikuncinya pintu sama Zulaikha. Takut Yusuf. Ada apa ini kak? Yusuf? Iya kak. Ini. Enggak kak, saya takut. Dua kita sini Yusuf, nggak ada orang, abangmu udah pergi. Pelayan dah tidur. Pengawal saya suruh pulang. Dua-dua. Agak lo, nonyo. Angga, nonyo. Tuh, jadi ngopi. Ini gratis, ini tuh. Nggak kak, saya takut. Nggak ada orang sini Yusuf, saya takut kepada Tuhan saya kak. So, jangan soalim. Mumpung awal, tak mau. Akhirnya Yusuf berbalik pintu, memegang pintu. Zulaikha tak sanggup menahan, memegang baju Yusuf. Begitu baju Yusuf dipegang, pintu terbuka, baju Yusuf sobek, suami Zulaikha berada di depan pintu. So, ya bang. Ngapain kamu di kamarku? Bukan kamar, ngapain kamu sini? Agak. Zulaikha? Mana? Yusuf itu Zulaikha itu Yusuf. Nggak ada saksi. Dibawanya anak kecil. Kedua-duanya, kalau baju Yusuf sobek di belakang, Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Periksa baju, bapak kita, Siti ini pun Nabi Yusuf. Kelilang kau Zulaikha, tahu kata Zulaikha, tak baik kau dah tua. Ya bang, ya abang. Akhirnya Nabi Yusuf, walaupun Yusuf yang benar, Yusuf tetap dipenjara. Yusuf di penjara untuk menutupi aib keluarga besar kerajaan ketika itu. Maka kita nyoba, bila kita rakyat kecil yang berurusan dengan orang yang besar, walaupun kita benar, tetap kita juga tersisih dan terasing nantinya. Yakin kawan? Akhirnya, jika dari nilai lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita diangkat oleh malaikat Jibril. Orang pertama memegang Nabi itu Jibril. Anta Taha, Anta Yasin, Anta Rahmatul lil Alamin. Baru dikasihnya Nabi kepada ibunda Nabi. Kemudian Nabi menyusui pada ibunda Nabi cuma beberapa hari saja. Kemudian Nabi menyusui pada Suwaibah Aslamiyah. Kemudian setelah itu Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu bapak 4 tahun bersama Halimah. Kemudian Nabi dikembalikan kepada ibunda Nabi. 4 tahun usia Nabi meninggal ibunda, 6 tahun meninggal kakek. Satu riwayat lain mengatakan 6 tahun usia Nabi meninggal ibu, kemudian 8 tahun meninggal kakek, dan kemudian Nabi diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Talib sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu bapak ya, amal jariah kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak 2 jam Tuan dong di bapak ibu lebih kurang 2 jam tuan dong. Kadang sila padung pegahaba tupe hati dulu lagi mengang berkaitan dengan kai ibu bapak pemaaf. Namu doa ibu kita. Doa. Namu doa ibu kita dawuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدنا لجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أساء إلينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cô muốn về mấy năm này đangอยู่แบบนี้กันยังbangsa gua kawasan ini dah. Kita lihat 2-3 orang Pungo ini. Kawasan lu kan? Kan gua kali. Đang đi. Yang dua ni betul ya. Yang kabeh, yang kabeh. Dua dong. Ah, dah je. Ah. Dah kena kenal lagi. Okey. Dah tiga tambah kurang. Dua. Kenapa kurang? Yang payah ulang lumpi lo. Udah lu pada ngupa. Benar, ngupa banyak dah benar. Di Thai yang protes dia banyak. Ya, merupa. Yang gua berikan berdulu. Aji le harus put. Ya. 1, 2, 3. Oma gue. Masa awal juga. Kodak ayu. Bang, ganggu bang. Okey. Jangan senyum, kamu kau sampai dah. Boleh 1, 2, 3. lagi tengok. 1, 2, 3. Sekali lagi 3 masuk bendaran ini depan ni. Tiga. Baik ron leh nak kot. Ron lain tawar na. Yang dah. Kali mau ngelom. Ini enggak banyak orangnya bisa geser biar pas tengah Muhammad. Ya, enggak pas 5 orang. Yang samping sana pun Muhammad tu. Ridwan.
Tunggu dulu. Senyum. Satu, dua, tiga. Ada. Coba lihat dulu. Melempah, melempah. Depan nih. Jarwa. Di mana ada yang gini-gini? Enggak, sama. Mata abang agak pas gitu. Dia tidur malam. Kalian malah ada tengok. 2, 3. Aman, coba. Gak bagus ulangi. Aman Win. Apa win?